Teteh, aku terpaksa menggunakan alat bantu. Apakah aku berdosa dan apakah masih tetap wajib untuk melakukan mandi? Mungkin mandi besar ya maksudnya di sini. Astagfirullahaladzim, kakak Caka, mohon maaf sekali meskipun itu alat bantu itu benda mati, benda jamadat, itu sama saja kakak Sensi Caka, itu termasuk salah satu bagian dari maksiat. Ya, kenapa? Karena kakak Sensi Caka meskipun itu alat bantu benda mati, kan itu si alat tidak akan bisa berfungsi kalau kita sendiri yang tidak memfungsikannya. Jadi ya secara otomatis hampir sama percis membutuhkan kita menggunakan tangan kita. Sehingga itu hukumnya maksiat ya. Dan ini hukumnya diserupakan seperti istimna. Sedangkan istimna itu sendiri Kak Sensi Caka kalau teteh melihat di dalam salah satu referensi, misalkan di dalam kitab Isa'atul Rafiq ya, syarahnya Sulam At-Taufiq, kan di sana ada faslun yang menerangkan wamin ma'asul farji, sebagian dari dosa farji itu ada pembahasan dari az-zina, di antaranya sampai kepada pembahasan ila anqala wal istimna'u biyadi ghairil halilah, sampai kepada pembahasan istimna. Itu termasuk kepada wamin ma'asul farji, sebagian dari dosa farji. Begitu Kak Sensi Caka, jadi gak boleh, itu tetap sama diharamkan. Kalau untuk urusan apakah aku harus melakukan mandi besar atau tidaknya, kalau misalkan ketika menggunakan alat itu sampai mengeluarkan air maninya, sampai mengeluarkan air nutfahnya, maka tentu itu wajib melakukan mandi besar. Alasannya karena keluar air nutfah. Tapi kalau ketika menggunakan alat bantu tersebut tapi tidak keluar si air nutfahnya, tidak keluar air maninya, maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Loh kok nggak wajib teh, padahal bentuknya kok misalkan hampir sama-sama percis gitu ya, rupanya gitu, si alat itu hampir sama percis dengan milik yang aslinya. Itu tetap tidak mewajibkan mandi besar kalau tidak keluar air nutfah, karena itu bukan hasyafah, tetapi itu jamadat. Begitu Kakak Sensi Caka. Jangan dilakukan itu lagi ya, haram. Sudah sekitar 4 bulanan suamiku tidak menengok aku, sampai-sampai aku ngajak tapi ada aja alasannya. Apakah suamiku juga berdosa, teteh? Masya Allah kakak Kause, kalau istri yang nolak itu sepertinya banyak sekali. Tapi kalau misalkan suami yang nolak ajakan suami itu agak jarang ya kakak Kause. Tapi ini masalahnya bukan penolakan itu ya Kak Kause, tapi 4 bulan. Jarang-jarang loh Kakak Kause ada seorang suami yang bisa cukup sabar selama 4 bulan tidak mau melongok istrinya gitu ya. Maaf ya Kakak Kause, ini sedikit saran aja dari teteh, ini sepertinya udah agak sedikit urgent kalau menurut teteh, dan ini Kakak Kause sama sang suaminya harus sudah benar-benar berkomunikasi, komunikasinya dari hati ke hati. Ada apa, suamiku udah 4 bulan gak melongok aku? Ini benar-benar harus udah komunikasi dan harus ada alasan dan juga solusinya ya Kakak Kause. Karena kan ya kita kan gak tahu ya kenapa selama 4 bulan ini, mungkin aja kan Kakak Kause suami kita itu sebetulnya sakit gitu ya, misalkan udah nggak bisa bangun dikarenakan sakit tertentu, tetapi merasa minder, merasa malu kepada sang istrinya, sehingga tidak berani membicarakan hal ini kepada istrinya. Mungkin aja kan, atau mungkin aja karena suaminya itu tanpa kita ketahui punya penyakit menular, takut menularkan kepada istrinya, bisa aja. Atau bisa juga kan karena suami kita saat itu sebetulnya lagi agak stres banget, misalkan banyak tekanan mungkin di pekerjaan atau tekanan di sana di sini, sehingga mengganggu hormonalitasnya, sehingga mengurangi gairah, akhirnya malas setiap mau melakukan ibadah. Gak mungkin juga kan kalau misalkan jajan di luar ya, na'udzubillahi min dzalik ya, jauh-jauh ya Kakak Kause, seperti itu. Ya ini mah teteh bicara ini seperti ini dulu. Kalau menurut teteh ini 4 bulan udah gak cukup urgent, karena jarang gitu ya kalau suami seperti itu. Nah kalau untuk berbicara hukumnya Kakak Kause, apakah berdosa tidaknya, kalau misalkan teteh melihat dari beberapa pandangan ulama gitu ya dalam segi fikihnya,
Itu ikhtilafiyah ya, itu perbedaan pendapat ulama. Kalau misalkan Imam Asy-Syafi'i, kakak Kause, itu kewajiban sang suami melongok kepada istrinya itu kewajibannya hanya 1 kali di dalam seumur hidup. Sedangkan sisanya itu hukumnya sunnah. Dan disunnahkan kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, sang suami melongok kepada istrinya itu adalah 4 hari sekali atau 4 malam sekali. Sunnah tapi hukumnya. Nah, kalau yang disampaikan oleh Imam Hanafi, kewajiban sang suami melongo kepada istrinya ini agak ini ya, 4 bulan sekali gitu ya, kewajibannya gitu. Kalau menurut Imam Hambali juga sama, 4 bulan sekali, itu pun kalau tidak ada uzur, kakak Kause. Sedangkan kalau mazhabnya Imam Maliki ini secara qaul yang rajih, wajib, jadi bukan sunnah lagi. Bahkan kalau menurut Imam Maliki, wajib seorang suaminya melongok kepada sang istrinya itu adalah 4 hari atau 4 malam itu dalam 1 kali. Itu pun jika jika ada permintaan dari istrinya. Kalau misalkan istri minta gitu, kalau menurut mazhab Imam Maliki ya wajib sang suaminya itu kepada sang istrinya, bukan sunnah lagi. Ini keterangan ini Teteh pernah baca di dalam kitab Fathul Bari gitu ya. Sekali lagi kakak Kause, ayo segera berkomunikasi dengan sang suaminya. Semoga kakak Kause keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah ya kakak Kause. Katanya ya kakak Nur Hadi, setiap rambut yang rontok, yang terbuang, wanita haid atau lelaki yang junub atau wanita yang junub katanya ya, itu akan berubah menjadi satu ular yang akan menggigiti kita nanti di neraka loh kakak Nur Hadi. Kata siapa Teteh? Nggak tahu kata siapa. Dulu ya kakak Nur Hadi ketika Teteh gadis itu, nggak tahu Teteh tuh juga dengernya dari mana, karena memang dulu tuh berpikir seperti itu karena banyak banget yang bercerita seperti itu. Dan gak tahu tuh ceritanya tuh dari siapa gitu ya. Sampai-sampai ya ini sedikit bercerita ya kakak Nur Hadi dulu gitu ya, ketika Teteh lagi gadis kalau menstruasi sampai-sampai Teteh tuh gak mau cuci rambut, gak mau nyisir rambut selama menstruasi karena saking takutnya. Sampai kalau misalkan ada rambut yang terbuang itu sengaja dikumpulkan gitu ya kakak Nur Hadi, lalu nanti dimandi besarkan. Gak tahu itu dengernya dari siapa. Baik ya kakak Nur Hadi, ini kan pertanyaan kakak Nur Hadi, katanya Teteh kalau habis hubungan badan terus pasti sih rambut ada rambut yang terlepas gitu ya, yang rontok mungkin ya, itu gimana hukumnya sana katanya Teteh, tolong dijawabnya pakai Viti ya kakak Nur Hadi. Masya Allah, jadi inget Teteh waktu dulu kakak Nur Hadi, salah satu kita untuk syaratnya melakukan kita mandi besar kan itu harus jari ulmai ya kak Nur Hadi, harus jari ulma itu harus artinya airnya harus mengalir, dan juga harus walatra gitu ya. Walatra tuh cek orang Sunda apa bahasa Indonesianya ya, yang harus sempurna menyeluruh terkena kepada seluruh anggota tubuh kita, termasuk kuku, termasuk rambut gitu. Nah kakak Nur Hadi, termasuk kuku, termasuk rambut itu adalah yang kalau masih nempel di badan kita, bukan yang sudah terbuang ya. Coba kita perjelas dengan apa yang disampaikan oleh Imam Qalyubi ya. Walau baqiya min atrafi sya'rihi mathalan syai'un walau wahidatan bila ghuslin. Misalkan kalau ada sehelai rambut yang belum sempat kita mandikan gitu ya. Tsumma azalaha biqassin aw nadfin masalan lam yakfi. Misalkan dikarenakan kita sengaja dipotong atau misalkan digunting gitu ya. Fala budda min ghusli maudi'iha, maka si tempat terpotongnya itu harus dimandikan. Nah mungkin di sini yang salah kaprah kakak Nur Hadi. Kata Imam Qalyubi yang harus dimandikan itu adalah tempat sisa terpotongnya. Jadi kalau misalkan gini kakak Nur Hadi, kita tuh misalkan potong rambut gitu ya, kita tuh potong rambut gitu ya. Nah ini si sisa potongan ini, maksudnya bukan rambut yang terbuangnya, tetapi ininya kak, sisa batas potongan ini, si batasnya itu jangan sampai tidak termandikan. Nah itu yang dimaksudkan oleh Imam Qalyubi. Juga ini juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Romli. Jadi kakak Nur Hadi, kalau misalkan kita punya junub, wanita yang haid, wanita yang nifas, jika ada rambutnya yang rontok begitu ya, itu si rambut rontoknya tidak perlu dimandi besarkan dan tidak wajib dimandi besarkan ya.